Saudara Ferdy Sambo mengungkap tega membunuh Yosua Huta Barat karena merasa dilukai martabat keluarganya. Benarkah pengakuan Sambo ini? Kita bahas bersama dengan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso dan juga anggota tim Pergerakan Advokat Nusantara ada Erik Ekspaat yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya ke Pak Sugeng dulu. Polri bilang karena melukai martabat dari keluarga ini jadi alasan akhirnya Sambo membunuh Yosua. Tanggapan Anda? Ya memang karena Sambo ini terkena pasal 340 ya. 340 memang dibutuhkan ada penjelasan tentang motif walaupun itu tidak wajib ya. Nah, motif sudah disampaikan yaitu bahwa beliau tersangka FS marah dan emosi karena adanya perbuatan yang dari Brigadir Y yang melukai harkat dan martabat istrinya atau keluarganya. Ini adalah sebagai yang dilansir oleh Mabes Polri melalui Dirtipidum ya. Nah ini sebetulnya kalau saya melihat ini justru ini menunjukkan bahwa perbuatan pemenuhan unsur pasal perbuatan berencana ini semakin kuat, ya. Saya tidak tahu apakah tersangka FS ini menyadari bahwa pernyataan itu justru akan memberatkan dia di persidangan, di dalam proses pembelaan diri nanti, ya. Karena itu kan dalam teori pidana pembunuhan berencana itu antara niat atau kehendak untuk melakukan delik atau tindak pidana dengan perbuatan pidananya itu ada jeda waktu yang berbeda. Ini jeda waktunya 2 hari ya di perbuatan di Magelang sampai dengan di Duren 3 itu 2 hari. Jadi Pak Sugeng, kalau soal motif yang diungkap apakah ini sudah terbuka atau menurut Anda ada motif lain yang belum terbuka ke publik? Ya kita sementara terima ini dulu ya, karena saya juga punya motif lain yang memang apa itu Pak? Sesuai dengan tunggu dulu ya, sesuai dengan yang Pak Deddy sebut. Kalau dibuka, ini harus menjaga perasaan keluarga Y dan keluarga keluarga FS juga, ya. Baik, tanggapannya Pak Erik. Gitu loh ya. Ya, saya melihat kan selama ini masyarakat menunggu penyebab sampai saudara FS itu melakukan tindakan pembunuhan itu. Itu yang dicari yang terpenting, penyebabnya, motifnya apa. Nah setelah ini kan kita mengetahui bahwa berbicara tentang harkat dan martabat. Harkat dan martabat, kalau berbicara harkat dan martabat ini, semua bisa tersingkirkan. Karena nilainya sangat tinggi sekali. Nah, jadi kita mengetahui bahwa peristiwa ini didahului oleh satu peristiwa lain. Yang mana istri FS menyampaikan tentang adanya hubungan yang tindakan dari, dugaan tindakan dari almarhum J melakukan membuat perasaan daripada FS harkat dan martabat itu. Jadi itu sesuatu yang perlu diperiksa dan dibuktikan kebenarannya sehingga menjadi jelas. Kalau saya melihat di sini adalah 2 korban, yaitu satu korban daripada pembunuhan, satu juga korban daripada bicara harkat dan martabat. Berarti menurut Anda Pak Erik, motifnya itu hanya fokus pada harkat dan martabat yang dilukai. Apakah ini juga bisa meringankan? Menurut saya bisa. Bisa ya Pak? Itu sebagai alasan kan, teori sebab akibat. Ini yang baru terungkap kan ini. Saya tidak tahu lagi yang lain. Baik, Kalau motif melukai harkat dan martabat ini bisa meringankan. Itu meringankan ancaman. Itu menurut Anda. Tanggapannya Pak Sugeng? Justru ini blunder ya. Menurut saya ini blunder ya. Karena apa? Dengan pernyataan itu bahwa kehendak emosi dan marah sudah muncul 2 hari sebelumnya.
paling penting ini emosi marah itu muncul 2 hari sebelumnya. Dan tidak pernah selesai emosi marah tersebut. Bahkan dalam kondisi emosi marah, ada alasan harkat martabat yang dilukai. Kemudian untuk memulihkannya dalam konsepnya tersangka FS dengan membunuh. Yang nggak bisa diterima dong. Ya, kan dia itu seorang kadif propam. Kalau ada harkat martabat yang dihinakan, dia akan menindak anggotanya dengan proses pidana. Ya, dia akan menindak. Bahkan dia akan menjadi lebih terhormat di sini. Tetapi dengan sikapnya membunuh, maka klop pasal 340 ancamannya hukuman mati loh. Ya, dia sadar nggak menyatakan ini? Atau dia tidak sadar? Ya, dia itu digiring kepada pernyataan itu supaya sesuatu yang memalukan, yang katanya akan menjaga perasaan ya, kedua belah pihak tidak terungkap, ya udah saya pakai alat ini, alasan ini, entah siapa yang mendorong ya, dia tidak sadar dia terjebak pasal 340 nih. Baik, berarti menurut Anda blunder ya Pak Sugeng ya? Blunder ya, kalau saya advokatnya. Blunder nih Pak Sugeng, menurut Pak Sugeng blunder. Tanggapannya apa Pak Erik? Ya, itu pendapat beliau, pendapat saya bukan blunder. Jadi inilah peristiwa sesungguhnya yang penyebab daripada pembunuhan itu. Itu kalau bicara harkat dan martabat, itu biasanya orang tidak memperhatikan masalah pangkat, jabatan, itu tidak melihat lagi. Karena harkat martabat itu sangat tinggi bagi seseorang. Sehingga mengambil tindakan ini. Jadi menurut saya bukan memperberat atau mengatakan blunder itu tidak, saya tidak sependapat. Seorang melakukan itu karena apa? Iya kan? Karena penyebabnya itu yang kita harus cari. Jadi kalau saya bilang, kalau menurut saya, kalau memang itu benar, harkat dan martabat daripada keluarga FS, ini juga beliau adalah korban daripada perilaku daripada almarhum JS. Kalau dia tidak melakukan itu, hal ini tidak jadi, tidak akan terjadi. Itu yang saya lihat. Pak Sugeng, Pak Erik, tapi ini kan kasusnya pembunuhan, apapun alasannya kan ini tidak dibenarkan karena ini menghilangkan nyawa orang. Betul, saya setuju. Tapi itu kan bukan ada penyebabnya, pemicunya. Jadi begini loh, ya, saya mau lihat ya, boleh saya tanggapi ya. Pak FS ini seorang jenderal bintang 2 ya, penegak hukum. Dalam dirinya itu melekat segala kewenangan penegak hukum, tahu sebab akibat ya, kecuali dia ini preman ya. Tetapi mungkin karena dia melekat pada dirinya segala kewenangan, muncul yang namanya arogansi yang merasa beyond the law ya, berada di atas hukum ya. Nah, karena seperti itu dia pikir dengan membunuh kemudian dia bisa lepas. Dan ternyata memang dia lakukan upaya untuk lepas dari jerat dengan berusaha mencari kambing hitam, bahkan mau diberi uang ya si Baradae ini. Ini kan satu perilaku penyimpangan dari sikap-sikap norma-norma sosial yang umum. Justru saya menjadi sedih kalau pejabat kepolisian kita model penyelesaian seperti ini ya. Ini Pak Kapolri, saya mewanti-wanti jangan ada lagi pejabat kepolisian yang mencari penyelesaian kehilangan, merasa hilang martabatnya, hilang, mencari jalan dengan kultur kekerasan. Dia telah dididik di di Akpol, menjalani masa dinas yang panjang, kemudian juga Kadif Propam sebagai garda terdepan yang disebut garda terdepan wajah Polri. Nggak masuk akal nih. Atau ini satu karangan baru, biar saya tampung ya, akibat saya harus mati, hukuman mati pun, asal jangan sebetulnya motif lain yang katanya memalukan itu terbuka. Karena saya punya juga informasi motif lain yang tidak mau saya buka. Motif lain apa Pak Sugeng? Ini terkait ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud, ini terkait hubungan tadi Pak Mahfud katakan pelecehan
cinta segi empat, kemudian pemerkosaan, ini masih ada kaitannya dengan soal urusan seksual. Saya tidak mau sebut, ya. Saya tidak mau sebut, ya. Baik, Pak Sugeng. Karena kalau dibuka memang mempermalukan ini, ya. Baik, Saya tidak mau sebut. baik, tanggapannya Pak Erik silakan. Ya, saya tetap pada apa yang saya sampaikan. Ya kan. Tadi juga disampaikan dengan emosi kan. Harkat dan martabat itu biasanya lebih tinggi dari segala-galanya. Nah, dalam keadaan emosi tidak terkendali sehingga orang bisa tidak jalan lagi. Mempertahankan harkat dan martabat itu apapun resikonya pasti diambil. Tapi kembali saya tekankan, peristiwa ini ya terjadi pembunuhan ini berkaitan dengan tadi permasalahan harkat dan martabat. Sebab akibat. Ya kan? Jadi memang betul-betul harkat dan martabat itu kalau saya lihat mungkin ya saya menduga saja itu bagi beliau sangat tinggi sekali. Berarti menurut Anda motif satu-satunya motif utama adalah Irjen Verdi Sambo ini merasa harkat dan martabatnya dilukai, tidak ada motif lainnya. Sementara karena yang dibahas ini dan saya baru dapat dia, saya tidak tahu lagi yang lain. Nanti kan bisa saja dari penyidikan ada masalah lain lagi. Kita tidak tahu. Kalau Pak Sugeng sendiri mengetahui ada motif lain selain yang tadi disampaikan? Ada motif lain yang sebetulnya runut dengan penjelasan Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo ya, dan juga runut dengan penjelasan Pak Menko Polhukam ya, ada motif lain. Saya tapi juga menghargai sama seperti Pak Kadif Humas, menghargai juga perasaan ya, saya tidak mengungkap. Mungkin sudah putusannya beliau, Pak FS, untuk mengambil resiko hukuman yang berat sekalipun, asal ini ditutupi, ya, walaupun tidak logis gitu ya, karena dikaitkan dengan traumatik Nyonya P, ini belum ada, kita tidak tahu karena tidak disampaikan ke publik, belum ada hasil assessment terhadap sebab traumatik tersebut. Hasil assessment tersebut bentuknya laporan dalam bentuk visum et repertum psikiatrum, ya, itu satu. Kemudian berarti memang penting ya untuk cepat untuk memeriksa ataupun mendapatkan keterangan dari Putri Sambo ya untuk menguatkan alat bukti ya Pak? Karena ini saksi kunci ya. Dia diperiksa dulu dalam, kan kasus soal pelecehan itu apakah sudah dilakukan pemeriksaan soal traumatik itu, bukan diperiksa dalam kasus pembunuhan Verdi Sambo ya, karena dia bisa menolak karena dia istrinya dan hukum memberikan alasan itu untuk tidak diperiksa, tapi dia bisa diperiksa dalam laporan dugaan pelecehan ya, itu menjadi alat bukti juga ya, dan juga bertentangan dengan kondisi real. Baik. Kalau sudah mendapatkan serangan kehormatan kok masih dipercaya itu brigadir satu mobil gitu loh ya. Kita ke Pak Erik. Pak Erik, saat ini kan Bu Putri Sambo ini kan visumnya juga belum dilakukan fisiatrumnya. Kemudian apakah ini cukup kuat untuk menguatkan motif yang disampaikan oleh polisi kemarin? Menurut saya ini pasti dilanjutkan dulu, tidak mungkin tidak. Pemeriksaan terhadap ibu. Tidak mungkin polisi tidak melakukan itu. Karena ini berkaitan satu dengan yang lain. Ini sangat penting sekali dalam nanti proses persidangan, seperti yang saya sampaikan, sebab akibat itu. Nah, kalau ini terabaikan, tidak sejalan, tidak dilakukan pemeriksaan terhadap Ibu Putri, ini sungguh sangat aneh lagi. Tapi saya berkeyakinan bahwa polisi akan menindaklanjuti ini. Karena sangat penting permasalahan ini. Inilah penyebab daripada peristiwa pembunuhan itu. Berkaitan. Jadi tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kalau menurut saya ini harus bersamaan. Karena berkaitan satu dengan yang lain. Nah, polisi seharus segera memeriksa Ibu Putri. Apakah yang dia sampaikan ini
Benar apa tidak itu nanti polisi yang tahu, polisi yang melakukan. Nah, kita tunggu saja ini. Tapi saya mendorong polisi segera melakukan dugaan, ya kan, yang berkaitan dengan harkat dan martabat keluarga itu. Kalau sebelumnya kan disampaikan ini adalah cukup sensitif begitu. Tapi belakangan akhirnya polisi juga mengungkapkan juga nih motifnya, Pak Erik. Bicara masalah hukum bukan sensitif atau tidaknya, bicara pembuktian Baik. dalam satu peristiwa pidana. Itu harus diungkap. Mau tidak mau harus diungkap. Apakah karena sensitif tidak diungkap begitu? Berarti kebenaran tidak ditemukan. Berarti Anda juga mendorong polisi untuk mengungkap motif sebenarnya itu apa ya? Betul. Termasuk Supaya tahu motif-motif yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi ya? Saya tidak tahu tuh motif-motif itu apa. Jadi saya nggak berani ngomong dulu. Saya nggak tahu itu. Tadi kita berbicara tentang harkat dan martabat. Saya Baik. tidak tahu persis apa itu. Kecuali beliau ungkapkan, berarti kan ada beliau sudah punya bukti. Nah, saya tinggal juga bisa komentar tentang itu. Sementara beliau tidak ungkapkan, saya tidak berani dulu untuk menyampaikan itu. Pak Sugeng, tanggapannya cukup transparankah motif yang disampaikan oleh Polri ini? Iya, kita terima saja motif itu ya. Mungkin Cukup ini transparan atau tidak, Pak Sugeng? ya sudah transparan kan secara terbuka, walaupun itu mungkin tidak sebenarnya ya. Kan tidak bisa dipaksakan. Sesuatu yang tidak benar disembunyikan, yang disampaikan ini apa adanya, dikekepin terus dia mungkin nanti dibawa mati ya. Ya itu kan urusannya FS ya, urusannya FS. Jadi kalau soal tindak pidana ini udah sangat personal, udah urusan penegakan hukum lah. Urusannya IPW lebih penting adalah pembenahan institusional polisi, dikaitkan sikap arogansi FS dan ketidakmampuan pengendalian diri. Sebabnya apa? Ini penting ini, ya. Baik. Pembenahan institusional, ya, gitu. Baik, kita tunggu bersama ini nanti apakah nanti polisi akan mengungkap lagi motif yang sebenarnya menjadi alasan Verdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Terima kasih Bapak-Bapak, ada Ketua Indonesia Police Watch, Pak Sugeng Teguh Santoso dan juga anggota tim Gerakan Advokat Nusantara, Pak Erik S. Paat telah bergabung di Kompas. Terima kasih Pak Erik, sampai jumpa besok.